Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bertemu kembali pada kesempatan kali ini dengan tema diskusi kita kali ini usul fikih yang akan membahas sumber hukum selanjutnya yaitu hadis. Nah, apa saja yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana kehujahan atau dasar apa saja yang kemudian kita harus menggunakan hadis ini sebagai landasan hukum, mari kita simak pada kesempatan kali ini. Oke, hadis sebagai sumber hukum Islam. Setelah kita kemarin membahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum, sekarang kita membahas hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, hadis itu apa? Kalau yang hadis yang harus kita taati itu apa hadis yang dalam definisi apa? Nah ini, hadis definisinya adalah kullu ma udhifa ilan nabiyyi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Jadi ada yang menambahi aw sifatin. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Nah, dari definisi ini maka hadis ini bisa kita klasifikasikan menjadi 4. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri, ada hadis wasfi. Hadis yang bersifat hadis yang isinya berupa ucapan Nabi, itu adalah hadis qauli. Contohnya banyak. Innamal a'malu binniyat. Kemudian ya banyak. Kemudian ayatul munafiki salasun ila akhirih ya. Itu hadis qauli. Kemudian ada juga hadis fi'li. Hadis yang berkaitan dengan pekerjaan Nabi. Contohnya apa ya? Contoh Nabi ketika mengerjakan sholat, ngajari para sahabat, itu hadis fi'li. Shollu kama ra'aitumuni usolli, itu hadis fi'li. Kemudian ada hadis takriri, hadis yang isinya berupa ketetapan. Ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi kepada para sahabat. Dikisahkan satu ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat itu bepergian. Ketika sedang beristirahat, kemudian para sahabat ini mencari hewan namanya dhok. Nah, kemudian setelah selesai dimasak, kemudian siap dimakan. Tapi Kanjeng Nabi tidak mau makan, tapi juga tidak melarangnya. Oh, berarti kan ini boleh dhok ini dimakan. Seandainya dhok itu haram, pasti Nabi melarangnya. Nah, ini termasuk hadis takriri, ketetapan. Nah, hadis yang berupa sifat Nabi. Banyak juga hadis yang menjelaskan tentang sifat Nabi itu pemaaf, jujur, orang yang sangat kasih sayang terhadap kaumnya, dan lain-lain. Itu termasuk hadis wasfi. Nih, itu pengertian hadis ya. Kemudian kedudukan hadis sebagai dalil. Kenapa hadis itu harus kita jadikan sebagai dasar hukum? Di antara ada beberapa ayat, ada banyak sebetulnya, dan ada beberapa dalil yang bisa kita gunakan untuk menguatkan, menjustifikasi bahwa ya hadis ini harus kita jadikan sumber hukum. Di antaranya surat Ali Imran ayat 32. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ati'ullah war rasul. Taatilah Allah dan Rasulnya. Nah, jadi setelah taat kepada Allah, dengan cara apa taat kepada Allah itu? Kembali kepada firman-Nya, yaitu Al-Quran. Kemudian taatlah kepada Rasul. Berarti apa? Kembali kepada apa? Hadis. Ketika kita
taat kepada Rasul berarti kita harus kembali kepada hadis. Kemudian di surat An-Najm ayat 34 ini juga dijelaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kenapa kita harus kembali kepada hadis? Bukannya hadis itu perkataan Nabi, bukannya Nabi itu manusia biasa. Ternyata ada kekhususan, jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi itu bukan atas dasar hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu tidak berkata dari hawa nafsu, melainkan dia menyampaikan wahyu yang diwahyukan. Jadi, apapun yang disampaikan Nabi itu berdasarkan dari wahyu. Jadi hadis itu adalah dasar hukum dalam Islam. Kemudian dari hadis sendiri ada satu hadis. Nabi mengatakan bahwa taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnata rasulih. Wa sunnata nabi. Wa fi riwayatin wa sunnata rasulih. Jadi Kanjeng Nabi juga bersabda, aku meninggalkan untukmu 2 perkara, di mana kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang kepada 2 hal tersebut. Apa yaitu? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi setelah kita berpegang kepada Al-Quran, maka selanjutnya kalau tidak ada di Al-Quran berarti kita kembali kepada hadis. Nah, posisi hadis terhadap Al-Quran. Posisi hadis terhadap Al-Quran itu sebagai apa? Sudah ada Al-Quran kok ngapain kita kembali kepada hadis? Hadis ini yang pertama ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama bayan takrir, ada bayan tafsir, ada bayan tasyri', ada bayan nasakh. Ini. Ya, meskipun yang keempat ini juga nanti ada khilaf di antara para ulama. Yang pertama apa? Bayan takrir. Hadis itu memperjelas isi Al-Quran. Karena Al-Quran itu sifatnya umum, mujmal, maka butuh penjelasan. Bukan berarti Al-Quran itu tidak jelas, jelas. Tapi karena memang pembahasannya bersifat umum, tidak kemudian rinci. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim terkait perintah wudhu. Ya, Rasulullah bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudhu. Padahal hadis ini mentakrir atau menjelaskan, memperjelas apa yang ada di surat Al-Maidah ayat 6. Yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di surat Al-Maidah ayat 6 ini kita diperintahkan untuk ketika hendak sholat maka kita disuruh faghsilu wujuhakum. Apabila kamu hendak, maka basuhlah muka, kemudian tanganmu sampai siku, kemudian sapulah kepalamu, kakimu dengan kedua mata kaki. Nah, kemudian ada hadis yang menjelaskan itu tadi. Jadi kalau mau sholat ini di ayat ini kan tidak menjelaskan bahwa wudhu itu menjadi syarat, ya. Tidak. Tapi kemudian di hadis dijelaskan bahwa seseorang itu kalau mau sholat, kalau hadas, sholatnya itu tidak akan sah kalau dia tidak berwudhu. Jadi sebelum sholat dia harus berwudhu. Kemudian ada bayan tafsir. Hadis Nabi itu menafsirkan itu memperjelas, memerinci. Contohnya hadis sebagai bayan tafsir seperti dalam hal hukum pencurian. Ada ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Ayatnya laki-laki pencuri dan pencuri perempuan itu tangannya itu dipotong. Cuma begitu saja ayatnya. Tapi kemudian perinciannya dijelaskan, ditafsirkan, diperinci oleh hadis Nabi.
suatu ketika Nabi didatangi seorang yang membawa pencuri, seorang pencuri ketangkep dibawa Kanjeng Nabi. Maka beliau apa? Memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Oh, ini kan jadi kalau melihat ayat ini kan pokoknya dipotong tangannya. Tangannya dari mana? Tidak ada. Nah, perinciannya itu ada pada hadis. Potong tangan kanannya. Oh, kok engkau masih mencuri? Potong kaki kirinya. Kok masih mencuri? Potong tangan kirinya. Jadi sampai pergelangan tangan aja, enggak terus kemudian langsung segini kan enggak, gitu ya. Tuh, jadi ini perincian yang ada di hadis. Ada lagi bayan tasyri' atau memberi kepastian hukum. Memberi hukum menuntun sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Menjelaskan syariat hukum yang belum atau tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Karena biasanya Al-Qur'an hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contoh, Rasulullah dalam masalah zakat fitrah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan. 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Ayatnya kan aqimus sholat wa atuz zakat. Pokoknya dirikanlah sholat, berikanlah zakat. Duh, zakatnya piye carane? Apa yang dizakati? Berapa ukurannya? Nah, ini kan tidak diterangkan secara rinci. Nah, perinciannya ada kepastian. Jadi memang sebelumnya tidak dikatakan dalam Al-Quran bahwa zakat itu berupa 1 sok kurma atau gandum. Tidak. Nah, itu ada di hadis Nabi. Nah, yang terakhir ada bayan nasakh, mengganti ketentuan terdahulu. Contohnya, ketika ayat di surat Al-Baqarah ayat 180 ini menjelaskan bahwa ahli waris itu boleh dikasih wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Kalau kamu hendak mati, maka wasiatlah, kasih wasiat kepada dua orang tua dan kerabat. Ini di surat Al-Baqarah ayat 180 menjelaskan itu. Tapi kemudian ada hadis yang berbunyi tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena dia sudah furudun muqaddar, karena dia sudah ahli waris, karena dia nanti pasti dapat warisan. Maka waris itu atau wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris. Nah, itu. Jadi hadis ini mengganti ketentuan terdahulu. Meskipun fungsi ini sebagian ulama memperdebatkan, ya, memperdebatkan. Ada yang mensyaratkan kemudian pokoknya bisa saja hadis ini mengganti ketentuan terdahulu dalam Al-Quran asalkan hadisnya mutawatir atau minimal sahih. Kalau hadisnya ahad atau hasan atau bahkan dhaif, maka itu tidak diterima. Oke, sekarang ini kita sedikit membahas tentang pembagian hadis berdasarkan kuantitas perawinya. Oh. Jadi ini sebetulnya sisi pembagian hadis itu banyak. Pembagian hadis dari sisi mananya dulu, nanti kita akan bisa membagi itu. Nah, jadi dari sisi jumlah perawinya ini akan dibagi menjadi ahad dan mutawatir. Ahad itu hadis yang diriwayatkan perorangan. Kalau mutawatir diriwayatkan minimal 10 orang. 10 orang atau lebih. Hadis mutawatir itu hadis yang marawahu jam'un katsir la yumkinu tawatu'uhum alal kidbi. Hadis yang diriwayatkan dari sejumlah orang yang tidak mungkin sepakat bohong. Nah, kemudian berapa jumlahnya ini kemudian para ulama berbeda. Ada yang membatasi 10. 10 itu tidak mungkin bohong, apalagi para sahabat. Ini tidak mungkin. Nah, mutawatir nanti bagi dua, ada maknawi, ada lafzi. Nah, hadis satunya ada hadis ahad, hadis yang diriwayatkan perorangan.
Hadis ahad ini juga dibagi menjadi 3. Ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Hadis masyhur itu hadis yang diriwayatkan 3 perawi atau lebih di setiap, fase, di setiap fase perawinya, di setiap periode perawinya. Itu kok periwayatnya itu 3 atau lebih, jadi tidak boleh kurang ya. Maka itu dinamakan hadis masyhur. Kalau diriwayatkan oleh 2 orang, maka atau lebih ya. Jadi kan ada generasi kan, tobaqat, periwayatan. Jadi jalur periwayatan itu, silsilah perawi itu ada setiap periodenya. Nah, periode hadis aziz itu dalam semua periodenya tidak boleh ada yang kurang dari 2 perawi. Meskipun di periode selanjutnya mungkin, perawinya bisa lebih dari 2, enggak masalah. Pokoknya minimal oleh 2 perawi. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh minimal oleh 2 perawi pada pada, satu periodenya, pada tiap periodenya. Ada lagi hadis gharib. Hadis gharib ini hadis yang diriwayatkan oleh minimal 1 perawi dari pada, periode, perawinya. Nah, gharib ini nanti ada mutlak, ada yang nisbi. Masyhur ini banyak, masyhur bainan nuhat, para ahli nahwu, masyhur bainal usuliyun, kemudian masyhur bainal fuqaha, masyhur bainal ahli hadis, dan lain-lain. Nah, perinciannya itu nanti, sebetulnya akan dibahas lebih detail di pembahasan ulumul hadis. Kemudian pembagian hadis berdasarkan kualitas. Jadi kalau tadi berdasarkan jumlah perawi, sekarang berdasarkan kualitasnya, kualitas hadisnya. Kualitas hadis itu ada yang makbul, ada yang mardud, ada yang diterima, ada yang ditolak. Nah, yang diterima, hadis yang diterima itu, nih ada 2, hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih itu nanti dibagi 2, ada sahih li dzati, ada sahih li ghairi. Hasan itu hasan li dzati, ada hasan li ghairi. Nah, selain yang diterima itu ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis mardud. Nah, hadis dhaif itu apa? Banyak jadi pembagiannya. Nanti ada hadis maudhu, ada hadis, mursal, ada hadis munqati', ada hadis mu'dhal, dan lain-lain. Itu semuanya masuk pada hadis dhaif. Nah, hadis dhaif itu sebabnya ada 2, ada sebab kecacatan rawina, ada sebab gugurnya rawi dalam periwayatan itu. Ini sedikit gambaran tentang pembagian hadis. Secara lebih detail akan dibahas di mata kuliah atau di pembahasan ilmu, ulumul hadis. Itu saja, pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.